Hutan perempuan atau yang disebut Tonot Liat ini terletak di Teluk Yotefa, Jayapura, Papua. Hutan ini memiliki luas 8 hektar yang didominasi pohon bakau. Hutan ini sangat dijaga dan disakralkan oleh para kaum wanita kampung Enggros. Hutan ini disebut hutan perempuan karena hanya boleh dimasuki oleh para perempuan saja. Para kaum lelaki dilarang memasuki hutan ini, dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat. Para perempuan yang memasuki hutan ini biasanya adalah untuk mencari kerang atau bia yang dapat dijual atau dimakan sendiri. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lydia, peserta dari Kabupaten Jayapura. Ini saya mau menceritakan tentang hutan perempuan. Pertanyaan saya yang pertama, apa saja masalah yang sering dikeluhkan mama ketika berada di dalam kita mungkin sempat cerita masalah yang ditemukan di dalam. Pertanyaan pertama. Iya. Ada berapa pertanyaan? Oke, kita jawab satu-satu kan? Iya. Jadi persoalan klasik yang sering dikeluhkan atau sering ditemui oleh kaum perempuan mencari bia, mencari kerang, mencari ikan di kawasan hutan perempuan Tonot Liat di Teluk Yotefa adalah limbah. Limbah ini tidak hanya limbah cair, tapi yang paling nampak itu sampah. Sampah ini bukan sampah organik, tapi justru sampah plastik. Kadang mereka mengeluh, dulu air laut itu bisa mereka pakai untuk cuci beras, bisa untuk obat luka. Tapi sekarang dengan banyaknya amonia, terus limbah plastik yang masuk ke dalam teluk, akhirnya berdampak pada kawasan hutan bakau. Sampah di hutan bakau sangat banyak karena akar-akar bakau ini dia cukup rapat, justru dia menjadi kayak penyaring sampah gitu. Sampah banyak, betul, dia tersangkut di celah-celah kaki bakau, akarnya. Akhirnya mama-mama datang mau cari bia tuh yang mereka injak, mereka dapat, mereka angkat itu justru sampah plastik. Itu yang paling sering ditemui di sini. Jadi selain limbah cair, limbah apa rumah tangga? Iya, biasa produk rumah tangga ya. Iya. Ini kalau ditanya sampahnya itu dari mana, ya itu mungkin sampah kita juga. Sampah masyarakat di kota yang katanya pendidikannya jauh lebih baik, ternyata menjadi pelaku yang membuang sampah juga seperti itu. Dan pertanyaan kedua, mengapa sampai hari ini kakak juga ikut menjaga dan melestarikan hutan perempuan sedangkan kakak bukan orang asing? Ya, ini menarik. Pertanyaan ringan tapi dijawab berat. Ini keterpanggilan ya. Saya sejak kecil memang suka dengan lingkungan. Dulu kuliah sempat ikut makalah tahun 2000 sampai 2004. Sudah banyak gunung di Jawa Tengah, tinggal Gunung Selamat yang saya belum naik. Terus kembali ke Jayapura, saya menjadi orang yang gila gunung. Saya sering naik ke Gunung Siklop sendiri, dari pagi jam 6, pulang siang ataupun sore sendiri, seorang diri. Dan kenapa saya harus peduli? Ya karena saya merasa di sini tempat saya lahir, air dari kota ini yang saya minum, tanah di kota ini yang saya jadikan tempat tinggal untuk makan, terus punya banyak teman, ada keluarga, sanak famili. Jadi sangat saya kira cocok ya ketika kita tinggal di sini, ya kita harus jaga, bukan tinggal di sini malah menjadi perusak. Jadi hanya panggilan hati bahwa mungkin orang menganggap isu lingkungan tidak cantik, tapi saya merasa bahwa ada hutan yang harus saya selamatkan, ada air yang harus saya jaga, ada udara yang perlu kita perbaiki, ada mangrove yang harus kita pastikan dia tetap seperti itu. Masuk ke pertanyaan ketiga,
Di hutan perempuan ini apa ada waktu tertentu untuk masuk atau bisa masuk kapan saja semaunya gitu? Untuk kaum perempuan yang masuk ke lokasi Tonut Wiyat, mereka lebih banyak mengikuti siklus pasang surut air. Jadi ketika air sudah sepinggang, itu biasa mereka masuk, atau selutut biasa mereka masuk, karena kalau terlalu tinggi tangan mereka tidak akan sampai ke lumpur untuk mendapatkan kerang. Kalau terlalu rendah membutuhkan energi yang ekstra karena memang itu medannya berat, sangat melelahkan apalagi air laut. Jadi biasa mereka menghitung pasang surut air laut ketika ketinggian sampai selutut atau sepinggang, itu mereka biasa masuk seperti itu. Kalau surut mereka tidak berani karena perahu mungkin kandas. Masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana kakak berperasaan ketika melihat kalau kaum perempuan muda ini kurang tertarik untuk melanjutkan budaya hutan perempuan? Karena kan yang paling banyak pasti mama-mama yang masuk dalam. Yang anak-anak muda mungkin sering kurang terlihat atau bahkan tidak pernah sekali masuk ke dalam. Iya, ini pertanyaan S2 ya. Karena kakak bisa sampaikan kakak tuh pesan atau harapan gitu untuk anak-anak muda yang orang Inggris yang biasa masuk ke dalam. Ya, saya berbicara sebagai pegiat dan orang yang mungkin peduli ya. Kalau bicara dari masyarakat adat mungkin nanti saya salah. Jadi memang betul lebih banyak yang lebih tua ataupun dewasa. Saya pikir ini tidak terlepas dari faktor kedekatan lokasi kampung dengan kota. Mereka lebih terbiasa dengan hiruk pikuk kota. Jadi kalau teman-teman mencermati untuk penguasaan bahasa ibu saja di kampung itu kadang bisa dihitung dengan jari. Anak-anak muda sekarang itu lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa ibu. Jadi ketika kita ajak bicara menggunakan bahasa ibu, mereka kadang masih kebingungan. Mereka hanya tahu arti tapi untuk mengucap itu susah. Ini sama seperti aktivitas di dalam hutan di mana lebih banyak dilakukan oleh mereka yang lebih dewasa, tapi saya melihat masih ada anak-anak muda yang peduli. Artinya mereka ikut orang tuanya mereka. Jadi kalimat saya itu ketika mereka sudah bisa mencari bias sendiri, bisa melaut sendiri, itu mereka barulah bisa dibilang mulai beranjak dewasa. Artinya mereka sudah mulai berpikir untuk bertahan hidup, mencari nafkah seperti itu. Tapi kalau 100% tidak ada, mungkin kurang tepat. Ada juga anak-anak muda yang mau masuk, tinggal bagaimana mendekatkan bahwa hutan bakau yang ada itu milik mereka dan harus dirawat, dijaga seperti itu. Terima kasih. Satu yang unik adalah saat mencari kerang, mereka akan melepaskan seluruh busana mereka alias telanjang, dan ini merupakan alasan mengapa hutan tersebut dilarang dimasuki oleh kaum lelaki. Sekian video pembahasan dari saya tentang hutan perempuan sebagai tugas akhir dari kegiatan Youth Camp Papua 2023. Sampai jumpa.
Damn.